sehari 150. Dia nggak pernah minta neko-neko. Omset. Nambahnya apa? Diucap. Tiap detik demi detik diucap. Begitu. Jadi kayak orang main layangan. Diulur, kedet lagi, ulur lagi, kedet lagi. Akhirnya layangannya naik. Jangan kita putus asa. Kita kebanyakan orang gagal tuh karena putus asa. Aduh, mana? Gak boleh. Kan saya tanya tamu saya, bos, kalau bisa cair sih 50 miliar, saya tidak pernah putus asa Pak Haji. Saya lawan. Pasti saya bisa. Pasti saya deal. Pasti saya dibayar. Nah mbaknya juga begitu. Jadi mesti semangat. Tapi kalau mbaknya putus asa, ya goodbye. Nggak boleh. Terus ada solusinya nggak Pak Haji? Saya kan punya utang bank nih. Mbaknya kalian tinggal bilang aja. Dagangan saya omsetnya maunya berapa. Kayak Roni kan omsetnya 600 juta per hari. Kan utangnya 6 miliar. Lunas deh. Mbaknya tinggal yakin aja omset saya satu hari maunya berapa. 1 juta. Apa 100 ribu. Sebut maunya berapa. 100 juta. Ya udah sebut terus. Sebut. Kalau mbaknya bilang, Pak Haji saya punya utang. Itu putus asa. Utang tuh jangan disebut karena negatif. Utang gak boleh disebut karena utang negatif. Gak punya rumah jangan disebut karena itu negatif. Ngomong yang lain, yang positif. Gitu. Kita kan ngomong, kapan ya saya punya warung, kapan ya saya punya rumah, kapan ya saya punya mobil box, kapan saya, itu negatif bos. Nggak ada. Pasti punya, pasti bisa, pasti cair, pasti dibayar. Jadi mesti Kalau solusinya misalnya ditagih gitu kan Pak Haji, ditagih terus kita hari-hari supaya hadepin, pasti dibayar nanti ada, tenang aja. Ibu yakin, pasti saya bisa bayar, pasti saya bisa bayar, pasti bisa bayar. Jangan menghindar. Pasti saya bisa bayar, pasti bisa bayar, pasti. Pokoknya gini Bu, yang negatif nggak boleh ada. Jabarin sendiri, yang negatif tuh apa aja contohnya? Tidak yakin tuh negatif, tidak pede tuh negatif. Minta tuh negatif. Minta dong. Bos minta, itu negatif. Saya nggak mau. Memberi. Tidak minta. Memberi. Orang yang memberi rezekinya banyak. Orang yang meminta rezekinya tumpah. Tumplek. Jangan suka minta. Kalau diberi ya alhamdulillah. Kalau nggak diberi ya jangan minta. Kita kan suka minta. Nggak boleh. Allah. Sampai kapan begini terus? Itu minta. Ngeluh. Saya lihat mbaknya nih. Mau meraktekin ilmu RDAI sampai kapanpun. Tapi kalau mbaknya nggak pede. Nggak yakin. Percuma. Ya betul? Ya. Buat apa mendingan gak usah dikerjain? Kan saya tanya. Bos. Lo ngerjain apa ilmu RDAI? Yakin doang Ji. Gue pakai ilmu yakin aja. Ilmu lo. Yakin gue. Pasti cair 50M. Udah berapa kali cair? 4. Oh tamu gue goblok-goblok ya. Yang ada ngeluh aja. Nggak boleh ngeluh. Apa-apa minta. Nggak boleh minta. Allah besok jatuh tempo. Loh kok gitu? Si goblok. Jatuh tempo kan udah perjanjian. Waktu kita ngambil kredit udah ada perjanjian. Kenapa itu dibahas? Nggak ada. Nggak boleh jelekin orang. Nggak boleh jelekin ciptaan Allah. Kucing kerjaannya maling aja. Nggak boleh, namanya kucing ya maling. Kalau bukan kucing bukan maling namanya, betul? Ya. Nyuri ikan, nyuri apa, jadi gitu. Ada lagi? kalau misalnya ada solusi ya Pak Haji, saya ini kan tiap tahun tuh bukannya ibaratnya itu berkurang. Solusinya Bertambah, pede. bertambah terus saya pikir kan jangan sampai ada apa di badan saya maksudnya. Nggak ada. Badan mbaknya bersih. Cuman ada tete 2, alat kelamin 1. Masa mau dihapusin? Sayang dong. Enggak, siapa tahu mungkin ada sialnya atau bagaimana, bukan berkurang malah bertambah.
Nggak apa-apa, tinggal kalau kan udah diajarin. Kalau utang kita nggak bakal habisnya nambah, keluarin jinnya yang ada di badan. Nah ibu aja keluarin dong jinnya dong, hodamnya. Caranya apa? Kobok alat kelamin, kobok diteko, diminum selama 9 hari. Nanti utangnya lunas. Jadi mbaknya jangan nanya, di badan saya ada jinnya nggak? Action langsung, nggak ada. Kita ngapain nanya-nanya? Action, karena mbaknya udah privat kan 10 juta. Action langsung, kobok, taruh di teko. Kobok, taruh di teko. Kobok, taruh di teko. Nanti diminum. Sampai alat kelamin gatel. Kayak ibu tadi ya. Iya. Ibu tadi tuh. Kaya raya tajir melintir. Tadinya terpuruk, utang di mana-mana. Dia keluarin jinnya, sekarang kaya raya tajir melintir. Tanahnya di mana-mana. Yang tadi bapaknya stroke tuh. Tapi yang diserang kan jadi bapaknya, nggak apa-apa. Yang penting ibunya kan nggak diserang, ya kan? Bapaknya buat tumbal, ya kan? Tapi kan di sini diobatin. Iya. Kalau nggak datang ya nggak diobatin dong. Harus sedekah dong. Jadi kita tahu, ini enaknya privat berdua begini nih mbak. Ini enggak privat datang sama orang yang nggak kenal. Jadinya kan kita kagok. Saya mau nerangin ibu, ini siapa nih? Temen, keluarin ngapain ngikut orang temen kok. Kita enak berdua nih gini nih. Atau suami istri. Iya. Ini didampingin sama orang nggak kenal. Ada tuh kemarin tuh, orang mana tuh? Ini siapa? Ketemu di RDI. Aduh, kenapa dibawa masuk? Udah aja kita ngobrol berdua, enak. Nih kayak ini kan enak di berdua. Ngapain masalah kita dia tahu orang tetangga bukan, saudara bukan? Nggak ada, enak berdua. Sama yang pakai centong itu aja Jajan nanti centong. Iya. Mana centong? untuk jualan itu. Iya. Iya. Nih, ajarin. Cair 10 miliar Nah, ini. setiap bulan. Ajarin. Ajarin. Ini dikasih uang bibit Pak Haji. Nah ini disimpan mbaknya ya. Disimpan, jangan dipakai untuk belanja. Ini untuk mancing, untuk manggil teman-temannya dia. Ini caranya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya lakukan ini Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan dengan yakin dan pede. Pasti datang temannya, pasti datang temannya. Yakin, panggil, ganteng, 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 ajak komunikasi. Jadi ganteng, 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 datang ya ganteng, datang, datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar saya, masuk ke almari saya, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh Potongin uang nanas, no. 10 miliar setiap bulan. Nanas ada Saya gak? butuh uang 10 miliar. Tengahnya bonggolnya setiap dipotong. bulan. Saya butuh uang 10 miliar. Kalau enggak setiap beli. bulan. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang minimal 9 kali. Ininya, enggak, ininya sekali ngomongnya ini 9 kali minimal. Tiap hari Diulang atau tiap hari, sehari sekali boleh, 3 hari sekali boleh, sesuai dengan waktu sholat. Habis sholat lebih bagus lagi. Siang malam boleh, tapi jangan di masjid. Ya, di rumah. Bisa? Pasti bisa. Ya? Pasti bisa. Ya. Coba tadi boleh dicatat sih Pak ya? Ini tak. Secara umum itu kan contoh bisa dikembangkan pakai ini ya, semua ada ininya kan. Jualan manggil, ilmu centong, nanti dikembangkan sendiri ya. Mbaknya harus yakin ya, pede. Pasti omsetnya sehari 100 juta. Pasti omsetnya sehari 100 juta. Belum. Ulangin terus. Jangan putus asa. Terus jangan putus asa. Saya tanya, bos, kalau bisa cair 10 miliar, karena gue nggak putus asa, Ji. Kalau tamu lo pada putus asa. Baru 5 hari aja nggak dikabulin udah putus asa.
Goblok tamu lo. Super goblok tuh tamu lo. Mosok ngandelin. Nggak boleh. Harus yakin. Pasti 100 juta. Pasti 100 juta. Belum. Pasti 100 juta. Belum. Pasti 100 juta. Belum. Pasti. Gitu Mbak. Saya juga begitu. Alhamdulillah terkabul. Tapi kalau mbaknya besok jatuh tempo, besok harus ada yang dibayar, itu negatif. Kenapa pikiran negatif ditumpuk? Jadinya bau busuk loh. Betul? Iya. Negatif. Besok Jadi jatuh. kalau misalnya datang penagih misalnya Biarin haknya dia dong. Kan dia karyawan, dikejar target. Biarin aja. Bikinin air cebokan buat bikin kopi dia kasih begitu ya kan? Ya. Kan banyak cara naklukinnya. ditelepon terus tuh Pak Haji gimana? Gampang kalau pagi nih Mbak, saya juga dulu banyak debt collector Mbak, tiap pagi saya gosok di alat kelamin saya. Iya. Nggak bunyi seharian. Yang resiko HP gue pecah. Bacaannya nggak ada Pak Haji. Semua penagih nggak akan ngebel. Semua apa? Akhirnya HP gue gambarnya alat kelamin. Kalau disiram di depan bisa juga air. Bisa, mbaknya cebok alat kelamin. Penagih nggak akan datang ke rumah. Mbak, lo lihat deh. Lo nginep di sini semalam. Semua ibu yatim tiap pagi nyiramin. Biar apa? Biar debt collector nggak pada nagih ibu yatim. Tuh ibu yatim utang Mak Emong apa nasi? Bang Emong. Bang Em apa? Bang Emong. Bang Emok. Itu semuanya dia ngutang ke Bang Emok. Jadi Bang Emok nagihnya ke sini semua. Bang Emok kalau udah sampai ke sini, Mbak, palanya puyeng, Mbak. Balik lagi. Karena ibu yatim pada telanjang bulat pada joget. Lagu lambada. Jadi mbaknya pakai ilmu kearifan lokal. Cebok. Siramin ke depan rumahnya. Tidak ada penagih yang datang sambil meredam dulu. HP-nya digosok di alat kelamin. Tidak ada debt collector yang nagih. Sama mbaknya di dalam hatinya tuh harus yakin dulu. Pasti nggak ada yang nagih. Pasti nggak ada yang nagih. Sebenarnya buat kayak gitu buat apa kita ucap? Kenapa nggak kita ngucap? Omsetnya satu hari 100 juta. Kan nanti bisa kecicil. Omsetnya satu hari 100 juta dagang sembako. Walaupun barang dagangan kita nggak cukup. Contohnya Roni. Iya. Kan yang dijual bukan Indomie. Tapi kerdus Indomie kosong. Ah begitu. Mbaknya harus pede. Kalau silat mbaknya pedenya naik turun. Janganlah mbak. Pedein sudah. Kan Hah? sudah datang ke sini kan nanti saya pedein sudah. Pedein ya. Oh, jadi pasti hutang saya lunas. Pasti saya punya modal. Pasti saya punya warung sendiri. Pasti saya punya rumah sendiri. Pasti saya punya usaha sendiri. Pasti omset saya sehari 100 juta. Kalau Pak Roni bisa 600 juta, saya pasti bisa 100 juta. Kalau Pak Roni bisa 600 juta, saya pasti bisa 100 juta. Karena putrinya Pak Roni nggak meraktekin ilmu RDA, ya dia hanya cuma meraktekin pasti saya bisa kayak papa saya. Pasti saya bisa kayak papa saya. Makanya dia 150 juta omsetnya. Anaknya masih umur 20 tahun. Sholat buru-buru, boro-boro, nggak pernah sholat. Anaknya nggak sholat. Bapaknya doang sama ibu yang sholat. Kalau suruh sholat susah. Baru sekarang sholat. Anaknya rajin. Setelah udah nikmatin hasil. Bisa? Bisa. Yakin ya? Iya. 10 miliar ya? 10 miliar. Sebulan. Sebulan. Ya. Maunya 1 hari kalau bisa. Gubrak. Lo kan baru kenal gue. Entar privat yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Orang baru sekali langsung sehari 10 M. Gue yang pingsan. Oke? Bisa? Save 10 miliar per bulan. Harus. Terkabul ya. Bawain centongnya. Haji, bisa 1 kali lagi bertanya. Boleh, boleh. Kalau misalnya ini kan kayak utang kami ada caranya pernah saya Bentar. dengar Belum. apa namanya dipotoin banknya baru namanya itu dimasukkan sama celana dalam yang udah dipakai 9 hari kayak gitu. Boleh, boleh. Tapi lebih jelasnya lagi kalau Pak Haji yang ngomong kan saya mungkin
Maksudnya? Kan namanya yang saya pinjam itu kan yang di bank namanya, banknya, terus nomor rekeningnya kayak gitu. Yang saya diajarin sama teman yang sudah terlibat di sini, Mm-mm. cara kayak gitu. Terus dimasukkan di freezer, ditutup rapat, yang zipper yang celana dalam yang 9 hari dipakai, dimasukkan di dalam botol, terus namanya yang di bank supaya dibekukan. Iya taruh di freezer, taruh di botol aqua, taruh di freezer. Iya. Kenapa? Kan saya sudah praktekkan begitu, Hmm. mungkin bilang Ibu Sari belum cocok, mungkin coba minta anu lagi sama Pak Haji. Cocok Bu, cocok. Tidak ada di RDA yang nggak cocok. Nanti Ibu praktekin lagi, ulang lagi. Tidak ada tidak cocok, pasti cocok. Harus Ibu yakin. Sama fotonya yang di bank itu kan, Ya, terus namanya yang apa, yang penagihnya itu sama banknya sama nomor rekening kita katanya gitu. iya Ibu tinggal masukin ke botol, taruh di situ. Jangan dengerin tamu, dengerin tamu. Nih, praktekin. Ibu nggak usah denger saya, praktekin. Kalau Ibu denger ini, Makanya itu bilang Bu Sari coba tanya lagi sama Pak Haji solusinya, mungkin kamu nggak cocok, ada yang salah atau kan namanya beda-beda kayak gitu. Coba tanyakan sama Pak Haji, diulang lagi kayak gitu, dia bilang di praktek. cocok Bu, cocok. Cocok, Ibu jangan bilang nggak cocok, cocok. Pasti cocok. Pasti cocok. Terus niatannya yang tadi itu yang Iya dong. Ibu nggak usah makein kayak gitu, ngapain? Ibu tinggal ngomong aja, utang saya lunas, utang saya lunas, utang lunas saya. Gitu aja, ngapain pakai begitu-gitu. Tapi kalau Ibu mau kerjain, boleh. Pasti cocok, pasti bisa. Tapi kalau Ibu nggak ngerjain, juga nggak apa-apa. Lo ngerjain ini nggak? Enggak. Ini. Enggak. Kan lo utangnya 100 miliar. Ya. Yang punya duit lo kerjain nggak pakai botol aqua? Enggak. Nggak usah Bu, ini kita udah modern pakai ilmu kearifan lokal RDI aja. Ini nggak usah, betul? Iya. Boro-boro dia ngerjain. Kulkas aja nggak punya. Nggak Punya punya. gak lo kulkas? Enggak punya. Boro-boro. Freezer punya gak lo? Enggak punya. Yakin. Yakin Bu, pakai ilmu yakin aja. Kalau ini kan aduh, nyari botol, taruh di freezer, udah. Pasti dia nggak akan nagih, pasti dia nggak akan nagih. Tapi kan kasihan kalau dia nggak nagih ya kan, uang dia kita pakai. Ibu ngomong, pasti saya bisa bayar, pasti saya bisa bayar, pasti saya bisa bayar. Begitu. Nih Bu, Ibu tanya kameramen, kameramen, lo kan utangnya banyak, lo bikin begini nggak? Bikin. Hah? Hah? Bikin? Oh, lo sama sama dia dah bikin. Oke, sip. Sampai ketemu lagi ya. Yuk. oh ini tadi anunya ya. Ya. Ibu yatim meninggal tuh, yang anaknya lumpuh. Siapa namanya? Nabilah, Hah? Nabilah. Fadilah. Oh, Fadilah meninggal barusan jam 4. Ibunya. Bukan dikawinin sama itu. Si Ompong. Ya. Ayo. Ini, Pak. Nama saya Yasroh bin Kamali dari Banjarnegara. Ya. Privat yang kedua, Pak Haji. Banjarnegara. Nggih. Banjarnegara. Eh, Dawet Ayu. yang pertama masalah ekonomi, Pak Haji. Ya. Saya kan usaha yang pertama bengkel talis di Kalimantan. Terus yang kedua di kampung di Banjarnegaranya itu ada toko-toko kecil-kecil, toko sembako dan pakan-pakan ikan ternak. Mm-mm. Tapi saat-saat ini kayak kurang ramai itu Pak Haji. Kurang rame. Iya, pasarannya kurang ramai. Contohnya kayak gimana kurang rame? Ya pembelinya pada kayak nggak melihat toko saya itu
apa itu yang salah-salah saja nggak melihat toko saya itu katanya itu nggak kelihatan tokonya itu. Gampang Pak, Bapak cebok alat kelamin Bapak disiramin di depan toko. Ini juga kan RDA nggak kelihatan Pak. Mending kelihatan, dibully. Siramin cebok. Ini yang bully udah pada mati nih. Udah 7 orang ya. Iya. Kurang 3 orang lagi meninggal. Ini lagi gua kerjain. Cebok bos, cebok. Yang cebok saya apa istri saya? Bebas, istri lo bisa nanti tanahnya pada retak. Lo bisa nanti gempa bumi, bebas. Istri saya kan yang jagain istri saya. Ya boleh, siapa aja. Minta maaf Pak Haji, kalau diizinkan Bu Prapti bisa masuk kah sekarang? Boleh, boleh. Masa nggak boleh? Boleh aja. Boleh, 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 Masuk Bu Prapti. boleh. Ini kancing ya? Boleh masuk. Masya Allah. Assalamualaikum. Ya, Pak Haji, sehat? yo, yo, Alhamdulillah. yo. Ya. Ada lagi Bapak mau nanya apa? Iya, yang dua bengkelnya juga enggak begitu ramai Pak Haji. Bengkelnya- Bos, Iya. lu sampai kapanpun nggak akan kaya raya taji melintir, nggak akan. Kenapa? Isi otak lu cuman ngeluh aja. Bengkel saya sepi, itu negatif kata-kata sepi, jangan diucap. Bengkel gue pasti rame. Memang sekarang sepi, besok pasti rame. Sepi, besok pasti rame. Lu jangan kalah sama orang Pasuruan, anaknya orang Gresik. Pedagang gorengan belum pernah nonton YouTube saya, tapi cair 250 juta pedagang gorengan. Umurnya suaminya 75, istrinya 65. Tanda terima kasih gua sama Allah, langsung gue beliin HP 2. Betul? Ya. Kedua, orang Lampung, saksinya Pak Mail. Dia tidak ngeluh. Walaupun dingin mandi jam 00 tidak ngeluh. Alhamdulillah sakit gulanya sembuh. Sakit apa lagi? Rematik, encok, sembuh. Apalagi ya? Kolesterol. Tanda terima kasih, saya kasih HP baru kemarin. Tadi barusan tadi pagi. Tapi pripatnya kemarin. Ketiga, tamu saya orang Riau, pedagang gorengan, berantem sama suaminya. Kamu kalau masih nonton YouTube-nya RDAE, dagangan tutup. Ditutup sama dia. Tinggal ke sini. Dia praktekin ilmu RDAE, cair 100 juta. Dibawa duitnya ke sini. Saya kasih duit 3 juta plus ikut anak yatim ke Gunung Merapi gratis bertiga. Saya tanya, pedagang gorengan, kok lo bisa terkabul? Karena di otak saya isinya yang positif-positif kata Pak Haji. Yakin. Kalau Bapak kan enggak. Dagangan sepi, itu sepi negatif bos. Jangan ada di pikiran kita. Memang hari ini sepi, tapi Bapak harus yakin besok rame. Besok masih sepi, besok lusa pasti rame. Besok lusa pasti rame. Besok lusa gitu. Tapi kalau Bapak bilang, ada apa ya? Jangan-jangan ada yang ngerjain saya. Bos, sekarang orang paling goblok nyantet lo. Ganteng enggak? Tua bangka iye. Ubanan iye. Jelek iye. Pesek iye. Pendek iye. Jadi enggak ada kriteria lo disantet. Orang disantet tuh tinggi, ganteng, putih, hidungnya bangir, mancung. Lu tuh nggak ada kriteria disantet, bos. Orang goblok nyantet lo. Apalagi lo dijadiin tumbal, nggak bisa. Setannya nggak doyan, daging lo pahit. Makanya kan tak suruh maksain Pak Haji. Coba paksain kamu sedekah lagi ke Pak Haji. Tapi kamu dampingi ya. Kamu ngomong bayi. Iya, nggak apa-apa. Yang penting pokoknya Bapak otaknya nggak boleh negatif. Boleh negatif. Harus yakin. Bapak otaknya negatif, bos. Kalau saya lihat. Oh iya Kak. Terutama apa kalau negatif? Kalau pas lagi turun, Bapak ngomong, harusnya nggak boleh? Nggak boleh.
di batin diucap nggak boleh. Oh boleh, karena itu tajam bos. Uang harus datang setiap Setuju. hari 500 juta. Terus? 1 M kayak Bu Roni sama Pak Roni. Iya. Kayak gitu. Tadi bos, barusan kan saya dibel sama tamu saya. Pak Haji, boleh gak privat di BRI prioritas? Nggak bisa, karena tamu saya udah 10. 12, tamu saya udah 12, nggak bisa. Kalau saya kasih Pak Haji 500 juta bisa gak? Baru gue bisa. Datang gue tadi. Kenapa kamu mau kasih 500 juta buat anak yatim? Karena saya udah cair 50 miliar. Pak Haji nanti lihat ya. Tuh di BRI ya, itunya. Transaksinya. Iya deh, gue tungguin bos. Iya bener loh. 50 juta, 50 juta, 50 juta, 50 juta 4 kali. Bos, apa yang lo lakuin? Saya pede. Saya pede. Jadi dia tuh pasti cair. Pasti transaksi. Pasti dibayar. Namanya pede. Kalau lo kan enggak, lemes aja. Kenapa Pak? Ngeluh. Iya nih. Omsetnya. Enggak boleh bos. Kok sepi terus ya bos? Gitu, Nggak Pak Haji. boleh. Nah, makanya udah kamu paksain dulu ngumpulin uang, pasti besok kamu punya uang 10 juta, langsung cus. Iya, kayak tadi nih bapak-bapak tadi. Masuk pakai tongkat, keluar nggak pakai tongkat. Masuk tadi pakai tongkat, iya betul. Iya. Iya bener. Yang Gemeter tangan. Iya, Bu. Ketemu Pak Haji tadi. Tadi barusan keluar dari sini ke situ. Kan bolak-balik 4 kali. Keluar nggak pakai tongkat. Saya bilang, tidak ada yang nyantet loh. Pak Haji kok tahu kalau saya nggak disantet? Tidak ada orang yang giginya ompong kena santet. Tidak ada orang yang giginya ompong kena santet. Lolos. Lolos. Kan giginya diompong tadi semuanya. Nggak ada. Jadi kenapa nih saya bisa stroke begini? Karena ada yang ngebesot, orang kena lumpuh, besot, kena stroke, dilempar, kena kaki lo ketempelan dari kaki naik ke atas. Kok Pak Haji tahu? Ya kan udah kelihatan. Kalau lo privat kita bisa berdua bisa ngeliat. Tapi kalau nggak privat berbarengan nggak bisa lihat karena kan banyak orang. Kalau lihat satu-satu kan misalkan gabungannya ada 6 orang, nggak bisa. Kalau satu gampang, 2 mah gampang kalau satu. Kalau 6 nggak bisa. Oh berarti saya bisa jalan? Bisa. Berarti di pribadi saya nih apa aja ya Pak Haji yang istilahnya kurang pas di batin. Loh, Males. kurang ajar. Sama males. Lu tuh Bener kurang nggak, Pak Haji? ajar. Males. Kalau udah dibilangin bangun setengah 12 kan mesti Pratu udah Iya. bangun ya kan Pak Haji? Iya. Dia kok nggak bisa bangun? Ya udah. Harus Pak. Lawan Pak. Besok cair loh 500 juta. Harus. Mosok. Ah itu. Harus. Jangan Bapak nanya, tagihan nggak ada. Tagihan nggak ada. Cair dari mana 500 juta? Jangan begitu. Tadi kan Bapak saya bilang, Pak, Bapak ngimpi gak nanti pulang gak pakai tongkat? Nggak mimpi. Coba Bapak jalan, saya nggak bisa, lemes. Harus bisa Pak. Ya udah, saya lihat, oh nggak, bukan santet. Oh hanya ketempelan aja. Udah saya suruh berdiri, jalan bolak-balik 4 kali. Terus keluar saya suruh coba jalan, itu bisa. Bisa tadi. Iya, besok kesini lagi saya suruh kontrol. Bisa Pak. Jangan gundah, jangan gelisah, jangan murung, jangan sedih, jangan ngeluh, jangan jengkelan, jangan mancing jengkel, kepancing jengkel. Jangan bawel, jangan cerewet, jangan cemberut dan jangan mikir, jangan komen, jangan cemburu.